viewers, kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat yang memiliki sejarah di Bengkulu. Yang pertama, Rumah Pengasingan Bung Karno. Rumah ini terletak di Bengkulu, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka. Awalnya rumah tersebut adalah milik seorang pedagang Tionghoa yang bernama Leon Bewengseng, lalu disewa oleh Belanda untuk menempatkan Soekarno. Ia menempati rumah ini pada tahun 1938 sampai 1942. Di rumah ini terdapat barang-barang peninggalan Soekarno, ada ranjang besi yang pernah dipakai Soekarno dan keluarganya, koleksi buku yang mayoritas berbahasa Belanda, serta seragam grup Tionil Monte Carlo, asuhan Soekarno semasa di Bengkulu. Dan ada juga foto-foto Soekarno dan keluarganya yang menghiasi hampir seluruh ruangan. Dan tidak kalah menarik, ada sepeda tua dipakai oleh Soekarno selama di Bengkulu. Di belakang Rumah Pengasingan Bung Karno, terdapat sumur yang konon dipercaya jika kita mencuci muka atau minum air sumur tersebut, kita akan menjadi awet muda. Dan jika kita bukan asli Bengkulu, suatu saat kita akan datang lagi ke Bengkulu. Yang kedua, Rumah Fatmawati adalah salah satu tempat bersejarah yang berada di Bengkulu, tepatnya di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban. Rumah Fatmawati atau kediaman Fatmawati, istri ketiga dari Soekarno ini, ditempatkan pemerintah daerah Bengkulu menjadi aset sejarah. Rumah yang berbentuk panggung dan terbuat dari kayu, perabotan yang masih ada sampai saat ini seperti meja rias, tempat tidur, dan mesin jahit adalah peralatan yang asli. Menariknya, dalam rumah Fatmawati ini masih banyak baju Fatmawati, tempat tidur Fatmawati yang masih ada hingga saat ini. Yang ketiga, Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company tahun 1714 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Kell. Sebagai benteng pertahanan Inggris, benteng ini didirikan di atas bukit buatan menghadap ke arah kota Bengkulu dan memungi Samudra Hindia. Konon katanya benteng ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu, sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke Madras. Mereka kemudian kembali pada tahun 1724. Setelah diadakan perjanjian, benteng Marlborough terlihat seperti kura-kura. Kepala kura-kura pintu utama, badannya adalah benteng itu sendiri. Bentuk ini merupakan tipikal benteng dari Eropa. Yang keempat, Makam Sentot Ali Basya. Salah satu tokoh sejarah di Bengkulu ialah Pangeran Sentot Ali Basya. Sentot Ali Basya diasingkan oleh Belanda di Bengkulu pada tahun 1833 hingga beliau wafat pada tahun 1855. Sebelum diasingkan Belanda ke Bengkulu, Sentot Ali Basya adalah panglima perang Pangeran Diponegoro. Makam Sentot Ali Basya berada di pemakaman umum yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Bajak, Kecamatan Teluk Segara. Makam Sentot Ali Basya dibangun secara istimewa, disebabkan beliau termasuk tokoh yang disegani oleh masyarakat Bengkulu. Bangunan Makam Sentot Ali Basya terletak di kompleks pemakaman umum yang dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut. Di dalamnya terdapat bangunan beratap. Dan di atas pemakaman dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Terdapat ruang terbuka untuk peziarah. Untuk masuk ke Cungkup harus melalui pintu gerbang utama yang memiliki anak tangga dan terdapat pipi tangga. Bangunan Cungkup berbentuk seperti tabot. Yang kelima, Tugu Thomas Park. Bangunan ini diperkirakan sejaman dengan Benteng Marlborough karena lokasinya berjarak 200 meter dari benteng. Tugu ini merupakan bangunan monumental. Untuk memperingati, gedung ini dibangun pemerintahan Inggris dalam memperingati kejadian pembunuhan seorang pemimpin Inggris yang tewas dibunuh oleh rakyat Bengkulu. Bentuk bangunan seperti tugu yang memiliki ruangan terdapat 3 buah pintu masuk. Terbentuk setengah lingkaran, di atasnya terdapat 6 buah pilar, terdapat sudut-sudut bangunan dengan berbentuk segi 8. Memiliki tangga naik yang berlantai ubin warna merah di seluruh bagian kaki bangunan. Yang keenam, Masjid Jamik Bengkulu adalah salah satu masjid bersejarah di kota Bengkulu. Masjid Jamik Bengkulu merupakan salah satu karya arsitektur oleh Soekarno selama masa pengasingan di Bengkulu. Masjid ini memiliki corak arsitektur Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, Masjid Jamik Bengkulu juga terkenal dengan julukan Masjid Bung Karno. Masjid Jamik Bengkulu dinyatakan sebagai bangunan bersejarah di Indonesia dengan kategori Benda Cagar Budaya. Itulah viewers tempat-tempat bersejarah di Bengkulu, semoga bermanfaat. bengkuluexpress.com terkini. bengkuluexpress.com terkini.